Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan Bet 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Manan. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan Bet 1 tahun 2025. Saya mengajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Bondowoso, sekaligus mahasiswa LPDK Institut Agama Islam Negeri Ambon. Nomor induk mahasiswa 2503100126. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi adab membaca Al-Quran. Mohon masukan dan saran supaya nanti saya lebih baik ke depannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, so don't you let the sunlight go by without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk kedua kelas, adik, siap, adik. Mungkin ada yang halangan hari ini? Siap, betul. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilakan kalian semuanya untuk berdiri. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, saya persilakan untuk duduk kembali. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kedua kelas silakan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
Untuk selanjutnya saya akan menanyakan kehadiran kalian masing-masing. Mungkin sebelum saya absen ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ya. Alhamdulillah kalau sudah lengkap saya langsung absen. Baik anak-anak, untuk selanjutnya saya akan absen satu persatu. Pertama, Sufyan, hadir Pak. Selanjutnya, Nuril, Hadir Pak. Faisal, Hadir. Diki, Hadir Pak. Rio, Hadir Pak. Avandi, Hadir Pak. Umam, Hadir Pak. Rizky Hamzah, Hadir Pak. Fajri, Hadir Pak. Faki, Hadir Pak. Afan, Hadir Pak. Faiz, Hadir Pak. Taufik, Hadir Pak. Rian, Hadir Pak. Devaldi. Hadir Pak. Alhamdulillah semuanya lengkap. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan lahir maupun Nanti. baik. Saya akan menanyakan terkait dengan atribut kalian masing-masing. Silakan cek atribut kalian masing-masing. Lengkap Pak. Selanjutnya silakan cek kanan kiri kalian, mungkin ada sampah di samping kanan, di samping kiri kalian. Silakan cek. Alhamdulillah kalau ini sudah bersih. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan pada pertemuan kali ini. Perhatikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini: menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia Muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam, siap surga dan neraka. Baik, untuk selanjutnya diperhatikan, saya akan menampilkan sebuah video terkait dengan adab membaca Al-Quran. Tolong nantinya disimak dengan baik, diperhatikan apa saja problem-problem yang ada dalam penayangan video. Diperhatikan, saya akan setelkan terkait dengan video-video. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa, wajadaka awalan wa ammasa ila fala tanhar. Bagus sih bagus, tapi lama banget. Mau nonton film kartun nih. Iya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Shadaqallahul azim. Bagus, Jen. Wah, sombong dia, dipuji Pak Ustadz. Belum tahu dia kita ngajinya seperti apa. Dengan baik. Kalian bisa tidur ya? Ayo, siapa lagi? Itu doang. Ayo, biar kita cepat pulang. Loh, satu-satu saja. Kalau berdua aja gimana Pak Ustadz?
Ya sudah. Coba kalian mengaji berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la kok nggak selesai? Ya udah, ulang lagi. Apa? Ulang lagi? Kapan selesainya? Udah deh. Waladolin. Kalian terkait dengan program Katanya udah latihan lama. Iya Pak Ustadz, latihannya sih udah lama, tapi jarak jauh. Saya di mana, ikut di mana? Makanya kalau diterangkan didengerin. Yang gak hafal baca Qur'annya. Siapa yang masuk? Yang tahu. Masa baca surat Al-Baqarah kan selesai-selesai, malah ditutup pakai surat Al-Baqarah. Iya, Ipon, Doni, semua itu ada aturannya. Memangnya kami belum tahu. Mana mereka tahu Pak Ustadz? Kalau lagi sajak, saya sambil main-main. Jangan marah dulu dong. Kalian mau tahu nggak bagaimana adab dalam membaca Al-Quran? Gimana dong? Mau nggak? Kamu? Mau aja deh. Iya. Pak Ustadz, boleh saya nyalakan halo magicnya? Silakan Fatih. Perhatikan ya. Halo magic. 1, 2, 3. Saat membaca Al-Quran, ada adab-adab yang harus diperhatikan. Di antaranya, pertama, membaca dalam keadaan suci. Kedua, membaca Al-Quran dengan istighfar atau tahmid. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, membaguskan suara saat membacanya. Keempat, bacalah dengan suara yang lembut. Dan yang terakhir, bacalah dengan perlahan atau tartil. Nah, seperti itu hendaknya kita membaca Al-Quran. Bagaimana? Sudah jelas? Jadi setelah malam kesalahan apa? Kami nggak tahu. Kami membacanya cepat-cepat. Kami juga asal-asalan. Tumben kamu. Baiklah, karena sudah sore, sampai di sini dulu ngaji kita anak-anak. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam penayangan video tadi ya, adab-adab membaca Al-Quran terkait dengan problem-problem yang ada dalam penayangan barusan. Apa saja yang kalian bisa tangkap dalam problem-problem barusan terkait dengan adab membaca Al-Quran? Coba saya tanyakan terkait dengan problem-problem atau permasalahan yang ada dalam video tersebut. Coba Fajri, problem yang ada, silakan. Membacanya tidak teratur. Membacanya tidak teratur. Jadi membacanya itu tidak teratur. Itu yang Fajri dapat tangkap. Terus selanjutnya Umam mungkin ada membacanya yang tepat.
membacanya dengan cepat, ya, membacanya cepat sekali. Itu yang bisa ditangkap atau problem yang ada dalam video. Mungkin ada lagi. Coba yang lagi, dia. Membacanya ulang-ulang, Pak. Membacanya diulang-ulang, itu problem ya yang ada dalam video barusan. Mungkin ada lagi selain itu problem-problem yang ada atau kisah-kisah atau apapun yang ada yang kalian bisa tangkap, mungkin ada? Ya, silakan. Bacanya salah-salah. Bahasanya asal-asalan, itu juga problem yang ada dalam video tersebut. Ya. Nah, terkait dengan itu, dengan problem-problem yang ada, untuk selanjutnya saya akan membuat kelompok kecil supaya kalian lebih memahami terkait dengan problem-problem yang ada dalam adab membaca Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya saya buat 3 kelompok. Ya, jadi 3 kelompok ini nanti silakan dari 1 2 ya, 1 2 2 3 ya. Di kelompok-kelompok nanti silakan pecahkan problem-problem yang barusan disebutkan. Jelas ya? Jelas. Baik, untuk selanjutnya saya buat kelompok, monggo. Selanjutnya anak-anak, saya akan ngasih LKPD kepada kalian semuanya supaya nantinya ketika dalam ada bacaan Al-Quran atau problem-problem yang ada, kalian bisa diskusikan secara baik. Dan saya kasihkan di antara kelompok, dimulai dari kelompok pertama. Kelompok kedua. Kelompok tiga. Silakan dari LKPD yang ada, nanti kalian rembuk bersama kelompoknya masing-masing terkait dengan problem-problem yang kalian sebutkan barusan dalam tayangan tadi. Ya, akan kalian diskusikan, silakan kalian rembuk bersama apa-apa yang ada dalam problem-problem barusan itu, sehingga kalian ketika kalian rembuk dengan teman satu ataupun yang lainnya, kalian bisa nantinya menjelaskan dalam diskusi. Silakan didiskusikan, gimana sekarang? Panas kira. Satu, kedua, silakan didiskusikan terkait dengan problem bangsa dan disebutkan terkait ada membaca Al-Quran, problem yang ada, silakan kalian diskusikan dulu. Silakan kalau sudah ditemukan langsung ditulis di LKPD-nya, silakan. Nomor 1, nomor 2, silakan. Ya, kasih. Ini versi saya, terus yang di sini versi kamu, ini versi kamu, yang C ini SMP dari 1 sampai 4 ini. Bisa dipahami? Ya. Terus ini nanti ya. Terus ini dari sini dari 1 sampai 5, kamu dari 2 sampai 3, terus kamu dari 3 sampai 4, kamu dari 4 sampai 5. Antara ini kamu dari 4, antara ini nomor 1 dan
banyak sih. Dan saya ya. Ayo semangat, semangat, semangat. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, semangat, semangat. Aku berjalan terus perjalanan. Kalau nanti ada diskusi, ketika sudah diskusi, maka akan presentasi. Silakan nanti juga ditunjuk siapa yang akan diskusi ke depan. Jadi kalau udah ganti. Ayo semangat, semangat, semangat. Semangat dulu membicarakan masalah, silakan untuk yang ada, silakan dimusyawarahkan. Kedua, kita stop berjalan. Oke, selesai. Dalam Kelompok 2, silakan kelompok 2 semangat, semangat. Dalam berjalan itu dikerjakan dan didiskusikan sesuai keumuman masing-masing. Silakan. From the life that you want. Scream it out.
ada bacaan yang lebih khas terus untuk generasi yang Ini bisa berhubungan. jangan memahami isi Al-Quran itu apa dari membaca Al-Quran atau memahami keduanya jawaban tidak. Baik, terima kasih kalian dari tadi sudah berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya kita ada perwakilan untuk mempresentasikan ke depan, dipersilakan. Silakan perwakilan. Nah, Gus, silakan maju untuk perwakilan. Silakan maju depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang adab membaca Al-Quran. Kata adab berasal dari bahasa Arab adab, yang berarti sopan santun, etika, atau tata krama. Adab membaca Al-Quran adalah serangkaian sikap dan tata cara yang harus dijaga oleh seorang muslim saat membaca Al-Quran. Meskipun membaca Al-Quran merupakan ibadah yang umum dilakukan oleh umat Islam, tidak semua orang memahami dan menerapkan adab-adabnya secara benar. Contoh nyata dari kurangnya pemahaman ini antara lain: 1. Membaca tanpa berwudu. 2. Meletakkan mushaf di sembarang tempat. 3. Membaca sambil lalu, tergesa-gesa, atau sambil berbicara. 4. Menganggap membaca Al-Quran hanya sebagai rutinitas atau ritual tanpa makna. Penyebab kurangnya pemahaman: 1. Minimnya pendidikan adab dalam belajar agama yang lebih fokus pada aspek bacaan dan hafalan. 2. Kurangnya keteladanan di rumah atau di lingkungan masyarakat. 3. Pengaruh digitalisasi, di mana mushaf dibaca di HP tanpa menjaga adab seperti mushaf fisik. 4. Kurangnya penghayatan spiritual terhadap keagungan Al-Quran. Dampak dari kurangnya pemahaman: 1. Membaca Al-Quran tanpa kehusukan dan penghormatan. 2. Kehilangan pahala dan nilai spiritual dari bacaan. 3. Berkurangnya pengaruh Al-Quran dalam membentuk karakter dan akhlak. 4. Menurunnya kecintaan terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup. Solusi dan upaya perbaikan: 1. Mengajarkan adab membaca sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah atau madrasah. 2. Mengadakan kajian atau pelatihan adab membaca Al-Quran. 3. Memberi contoh nyata oleh orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. 4. Membiasakan pembacaan yang disertai pemahaman makna dan tafsir. Salah satu kesalahan umum yang terjadi di kalangan umat Islam adalah membaca Al-Quran tanpa memperhatikan suasana hati, tempat, dan sikap batin. Contoh pengabaian ini meliputi: 1. Membaca dalam keadaan belum berwudu. 2. Membaca sambil lalu tanpa fokus atau sambil berbicara dengan orang lain. 3. Membaca sambil rebahan, bercanda, atau di tengah kebisingan. 4. Tidak mempersiapkan diri secara rohani sebelum membaca. Penyebab pengabaian: 1. Kurangnya pemahaman bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang harus dihormati. 2. Menganggap membaca Al-Quran sebagai kegiatan biasa, bukan ibadah agung. 3. Terlalu terburu-buru mengejar target bacaan yang dinamakan hatam, bukan pemahaman. 4. Kurang pembiasaan membaca dengan suasana tenang dan penuh adab. Dampak negatif: bacaan menjadi kurang bermakna dan tidak memberi efek rohani. 2. Hilangnya kehusukan yang seharusnya menjadi inti dalam berinteraksi dengan Al-Quran. 3. Tidak mendapatkan pahala sempurna, bahkan bisa dianggap tidak menghormati firman Allah. 4. Terbentuknya kebiasaan yang keliru, terutama jika ditiru oleh anak-anak. Solusi dan tindakan: mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya.
Siapa mau bertanya? Mengapa kita harus menjaga adab saat membaca Al-Quran? Oke, karena Al-Quran adalah barang Allah yang suci. Membacanya dengan adab menunjukkan rasa hormat dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ya. Apa tujuan membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran? Siap. Untuk memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan selama membaca Al-Quran. Saya. Apa bedanya membaca buku biasa dengan membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran adalah ibadah dan mendapat pahala. Sedangkan membaca buku biasa tidak selalu bernilai ibadah. Apa saja sikap batin adab rohani yang harus dijaga saat membaca Al-Quran? Baik, khusyuk dan tawaduk atau rendah hati, niat karena Allah semata, bukan untuk pamer, menghayati dan merenungi makna ayat-ayat Al-Quran. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Kami tutup presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tadi presentasi kita plus bagi presentasi pertama. Terima kasih. Selanjutnya diperhatikan langsung. Pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab Qur'an yang artinya membaca. Quran artinya bacaan yang dibaca. Al-Quran kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penasaran malaikat Jibril agar disimpan kepada umat manusia dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur di Mekah dan Madinah. Al-Quran memuat segala aspek kehidupan, syariat, akidah, cerita umat terdahulu dan lain-lain. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran berlaku sepanjang masa. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman umat Islam. Terkait dengan apapun yang kalian kerjakan tadi, ya. Jadi di sana ada peta konsep ada membaca Al-Quran. Ingatlah kalian tadi terkait dengan penayangan video yang kalian lihat terkait problem-problem yang ada. Masih ingatkah? Siapa problem yang ada? Apa saja problem-problem yang ada? Membacanya asal. Terus Diulang-ulang, Pak. diulang-ulang. Ada lagi? Tergesa-gesa. Ada lagi? Tidak sopan. Ya, tidak sopan. Itulah dari problem-problem yang ada. Diperhatikan sebelum membaca. Ya, kita sebagai umat Islam tentunya harus niat dan tulus. Ya, yang kedua bersuci dengan berwudu. Terus tempatnya harus bersih. Ya, berpakaian rapi dan sopan. Ini sebelum membaca Al-Quran. Karena kita harus sudah bersih. Selanjutnya saat membaca. Ya, saat membaca Al-Quran yang pertama kita harus membaca dengan tartilul Quran. Yang kedua tajwid yang benar. Jadi bakarajnya. Terus khusyuk dan fokus. Dan harus menghayati makna ayat yang terkandung di dalamnya. Nah, baiklah, itu tadi serangkaian dari awal sampai akhir. Ya. Namun sebelum saya tutup, kalian sudah memahami terkait dengan problem-problem yang ada. Ya. Untuk selanjutnya, kesimpulan dari semuanya, kita sebagai umat Islam tentunya kita harus memegang kuat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Itu pedoman umat Islam. Ya. Terus kita selalu juga menjaga adab agar manfaat optimal dan hati dan kehidupan. Jadi jadikanlah Al-Quran
berteman hidup setiap Hari. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ya kita mendapatkan barokah dari sini. Dan mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,